Saudara, kita berjumpa lagi dalam program Kuasa Kebenaran Channel. Saudara, pada saat ini kita akan membahas mengenai dua pertanyaan, yaitu bagaimana Allah memilih seseorang sebelum dunia ini diciptakan, dan pertanyaan kedua adalah apakah Anda termasuk umat pilihan Allah? Saudara, sebelum kita akan membahasnya kedua pertanyaan ini, mari kita satu dalam doa. Kembali kami menghadap Engkau Bapa dengan segala kerendahan hati kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat berjumpa di dalam pekerjaanmu, di pemberitaan firman-Mu pada saat ini. Bapa di surga, sekiranya Bapa memimpin acara ini dari awal hingga akhirnya dengan tidak kurang apapun. Dalam nama Yesus kami bawa doa kepadamu. Amin. Saudaraku, mari kita bahas tentang kedua pertanyaan ini. Ya, sebelum kita akan membahasnya, saudara, mari kita membaca firman Tuhan yang terdapat dalam Kejadian 3 ayat ke-15. Saudara, dalam terjemahan lama, dalam Kejadian 3 ayat ke-15 dikatakan begini, saudara. Maka aku akan mengadakan perseteruan, ya, antaramu dengan perempuan ini dan antara benihmu dengan benihnya. Maka ia akan meremukkan kepalamu dan engkau pun akan mematutkan tumitnya. Saudara, kemudian dalam Efesus pasal 1 ayat yang ke-14 dikatakan begini, ya, Efesus 1 ayat ke-4, ya, bukan 14. Efesus 1 ayat ke-4 dikatakan begini, saudara. Sebagaimana ia memilih kita di dalam Kristus ini, ya, sebelum dunia ini dijadikan supaya kita suci dan tiada bercela di hadapan Tuhan. Saudaraku yang saya kasih dalam kasih Kristus, tujuan dua pertanyaan yang kita akan bahas pada saat ini adalah menjelaskan kepada kita bahwa Allah pada mulanya sebelum dunia ini diciptakan telah memilih kita, ya, di dalam Kristus Yesus. Saudara, pertanyaan yang akan kita bahas adalah pertama, bagaimana cara Allah memilih seseorang, ya, sebelum dunia ini dijadikan. Saudara, jawabannya adalah pertama harus melalui Yesus Kristus. Saudara, Yesus Kristus harus menjadi pokok utama dalam pembicaraan Allah itu. Mengapa? Karena dalam Kejadian 3 ayat ke-15 dinubuatkan oleh Allah bahwa benih perempuan ini akan meremukkan kepala daripada benih ular itu. Saudara yang saya kasih dan kasih Kristus, ini menunjukkan kepada kita bahwa Allah, ya, sangat mengasihi manusia dan Dia memilih manusia sebelum dunia ini dijadikan. Berarti saudara, sudah ada dalam konsep Allah bahwa sebelum Allah menciptakan manusia, Dia sudah memiliki konsep bahwa manusia harus menjadi pilihannya, menjadi prioritas utama dalam kealahannya itu. Saudara yang saya kasih dalam kasih Kristus adalah kemudian pertanyaannya berikut adalah bagaimana, ya, pertanyaannya adalah bagaimana Allah memilih seseorang sebelum dunia diciptakan. Yang kedua adalah melalui, ya, Yesus. Katakan saudara, yang kedua adalah Yesus mengatakan dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20 kepada para rasul, pergilah jadikan semua bangsa itu muridku. Kemudian Markus 16 ayat ke-16 saudara, dikatakan oleh Yesus kepada para rasul sebelum Yesus naik ke surga, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil itu. Saudara, Injil adalah alat keselamatan agar seluruh umat manusia menjadi bagian pilihan Allah sebelum dunia dijadikan. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, saudara, bagaimana Allah memilih seseorang sebelum dunia ini diciptakan. Yang ketiga adalah orang-orang yang telah diajar oleh para rasul. Mereka menjadi percaya. Sebagaimana dalam Roma 10 ayat 17, iman itu datang daripada pendengaran akan sabda Kristus. Kemudian saudara, setelah mereka mendengar, mereka menjadi percaya. Setelah mereka menjadi percaya, dijelaskan oleh Paulus di dalam Roma pasal 8 ayat ke-28 bahwa mereka mengasihi Allah. Nah, saudara, dengan mereka mengasihi Allah lah, ya, Allah memakai mereka untuk tujuannya kekalnya, yaitu agar semua manusia masuk ke dalam rencana kekalnya, yaitu menuju surga yang kekal. Saudara, dalam Roma pasal 8 ayat 29 sampai 30 dikatakan oleh Paulus, Allah yang menetapkan. Kemudian setelah Allah menetapkan, Allah membenarkan. Setelah Allah membenarkan, Allah memuliakan manusia itu. Itu kita bisa membacanya dalam Roma pasal 8 ayat 28 sampai 30. Saudaraku yang saya kasih dalam kasih Kristus,
Dengan demikian, itulah cara Allah memilih seseorang sebelum dunia ini diciptakan. Kemudian saudara, kita bahas pada pertanyaan yang kedua. Pertanyaan kedua saudara adalah, apakah Anda termasuk umat pilihan Allah? Saudara, banyak manusia mengatakan bahwa saya termasuk umat pilihan Allah. Saudara, menurut Perjanjian Baru, yang dimaksud dengan umat pilihan Allah adalah orang yang telah melakukan kehendak Bapa. Saudara, sebagaimana dikatakan di dalam Matius 28 ayat 19 dan 20, bahwa Yesus katakan, pergilah kamu jadikan semua bangsa menjadi muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saudara, untuk menjadi umat pilihan Allah, maka seseorang itu harus percaya kepada Injil itu. Sebagaimana dikatakan dalam Markus 16 ayat 15 dan 16, barang siapa yang percaya dan dibaptiskan akan diselamatkan, tetapi barang siapa yang tidak percaya akan dihukumkan. Saudara, untuk menjadi umat pilihan Allah, maka menurut Perjanjian Baru, mereka harus mendengarkan firman Tuhan. Roma 10:17, iman itu datang daripada pendengaran akan sabda Kristus. Kemudian setelah mendengar, percaya. Ibrani 11:1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak pernah lihat. Kemudian ketiga saudara, kita harus bertobat. Kita bertobat. Mengapa kita harus bertobat, saudara? Karena kita melakukan dosa pelanggaran. Dan yang keempat, setelah kita bertobat, kita harus mengaku Yesus sebagai anak Allah. Dan yang kelima, setelah kita mengaku Yesus sebagai anak Allah, kita harus dibaptis masuk ke dalam air. Dan setelah kita masuk ke dalam air, itulah dosa-dosa kita dihapuskan atau diampuni oleh Allah sesuai dengan Kisah Rasul 2 ayat 38. Dan setelah kita keluar dari dalam air, maka Paulus katakan dalam Roma 6 ayat 34, kita menjadi kehidupan yang baru. Kita menjadi manusia baru dan di dalam Kristus. Karena itulah menjadi umat pilihan Allah. Semoga pelajaran ini saudara memberikan motivasi bagi kita bahwa menjadi umat Allah, dan supaya Anda masuk dalam pilihan Allah sebelum dunia ini dijadikan, lakukanlah firman Tuhan. Amin. Tuhan berkati. Saudara, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami telah mendengarkan sabda firman-Mu. Biarlah firman itu menjadi kekuatan dalam kehidupan kami, dan firman itu selalu mengkuduskan kami agar kami masuk ke dalam rencana kekal-Mu dan kami menuju surga yang kekal. Terima kasih Bapa, biar kami dapat bertemu pada minggu depan dalam acara yang sama. Dalam nama Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Saudara, apakah saudara memiliki pertanyaan? Hubungi nomor saya di 0853 40 42 9873. Sekali lagi, hubungi nomor saya 0853 40 42 9873. Terima kasih.